masih belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Dan kali ini kita akan diskusi bersama mengenai metode penyelesaian, ya. Metode penyelesaian dan penerapan SPLTV. Nah, ini untuk penerapan SPLTV-nya nyambung dari modul 1 yang soal cerita itu, ya. Jadi kita di sini akan menyelesaikan SPLTV-nya itu langsung dari model matematikanya. Nah, perlu kalian tahu, atau ibu bukan harus perlu kalian tahu, ya. Jadi diingatkan kembali di kelas 10 sudah, bahkan SMP sudah, ya. Jadi di sistem persamaan linear 3 variabel ini, metode penyelesaiannya bisa melalui 3 cara, yaitu metode substitusi, eliminasi, lalu metode campuran. Artinya campuran itu menggunakan kedua metode ini. Nah, sebenarnya kalian juga udah tahu, ya, metode penyelesaian dengan menggunakan 3 metode ini. Tapi kalian harus mengingat kembali, apalagi di sini sistem persamaan linearnya 3 variabel. Sekarang untuk metode pertama kita akan diskusi mengenai metode substitusi. Untuk metode substitusi, langkah-langkahnya silahkan kalian baca sendiri di modulnya, gitu, ya. Kita akan langsung praktekkan langsung di sini, diskusikan langsung. Nah, untuk substitusi sendiri kalian pasti sudah tahu, ya. Jadi substitusi itu memasukkan atau mengganti, gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh ilustrasi pada soal cerita penjual buah di modul 1. Nah, modelnya kan ini, ya. Nah, modelnya ini 3x 2y plus 5z, ini adalah persamaan 1. X ditambah 3y plus 2z, ini persamaan 2. 4x plus 5y, ini persamaan 3. Disebut sistem karena dia lebih dari satu persamaan. Di sini ada 3. Linear itu karena variabelnya itu pangkat tertingginya 1. Persamaan linear 3 variabel, berarti variabelnya 3. Oke. Nah, untuk alternatif penyelesaian metode substitusi, yang pertama kita lakukan adalah mengubah persamaan yang lebih sederhana dalam fungsi y atau z. Apakah itu kita mau mencari x-nya dulu, y-nya dulu, z-nya dulu, boleh, ya. Persamaan yang paling sederhana dari 3 persamaan ini yaitu persamaan 2. Maka kita akan mencari persamaan 2 ini ke dalam fungsi y dan z. Maka di sini yang dicarinya x. Maka menjadi x sama dengan 1.510.000, bukan 1.510.000, ya, di sini 15 juta. 1.510.000, ya. 1.510.000-nya kita buat tetap. Maka karena kita mau nyari x di sini, maka plus 3y ditambah 2z-nya pindah ruas, ya, ke kanan, jadi negatif dua-duanya. Nah, seperti ini. Sehingga karena di sini udah x sendirian, oke, kita ini kita buat persamaan baru, yaitu persamaan 4, ya, melanjutkan dari ini. Nah, setelah itu kita akan substitusikan atau masukkan persamaan 4 ini ke persamaan 1, ya, ke persamaan 1. Terus nanti kita akan melakukan substitusi lagi persamaan 4 ini ke persamaan 3. Kenapa tidak substitusi ke persamaan 2? Karena persamaan 2 ini kan kita udah
udah menemukan persamaan baru dari persamaan 2 ini. Jadi tidak usah. Jadi kita hanya substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 1 dan 3. Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Kita lihat persamaan satunya. Persamaan satunya itu 3x ditambah 2y ditambah 5z. Sehingga kita akan substitusikan x ini, persamaan 4 ke dalam x ini. Karena di persamaan 4 nilainya atau persamaannya itu adalah x ya. Jadi nanti di sini bukan 3x lagi, tapi 3 dikali x-nya yang ini. Nah, x-nya yang ini. Jadi seperti ini, 3x, x-nya diganti jadi 1.510.000 dikurangi 3y, dikurangi 2z. Nah, baru dilanjutkan lagi, ditambah 2y, tetap 2y-nya karena y-nya belum ada. Ditambah 5z. Nah, lanjutkan dengan jumlahnya 2.640.000. Nah, di sini kita selesaikan lagi. Nah, perlu kalian ingat ini 4.530.000 itu dari 3 dikali 1.510, 3 dikali min 3 itu min 9y, 3 dikali min 2z itu min 6z. Nah, ini kita lanjutkan lagi ditambah 2y, ditambah 5z, sama dengan 2.640 ini tetap. Nah, di sini kita akan mencari nilai variabel yang bisa kita jumlahkan. Kayak ini 4.530-nya kita pindah ruaskan ke kanan ya. Asalnya positif jadi negatif. Artinya kalau negatif di sini berarti jadi 2.640 dikurangi 4.530. Sehingga nilainya negatif 1.890. Lalu yang ini sekarang ya, yang ini dari mana? Kita lihat. Di sini ada 2 variabel yaitu y dan z. Y dikurangi z nggak bisa karena variabelnya berbeda. Jadi kita menjumlahkan variabel yang sama, y dengan y. Min 9 berarti ditambah 2y. Nah, ini hasilnya min 7y. Sekarang kita jumlahkan lagi variabel z dengan z yang sama. Berarti 6. Min 6 ditambah 5 berarti min 1. Karena 1 jadi tidak usah ditulis. Jadi z aja karena 1 kali z kan z. Ya, jadi seperti ini. Nah, karena di sini negatif semua, kita kalikan semuanya dengan positif. Sehingga dikalikan dengan negatif lagi agar hasilnya positif. Jadi di sini negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Nah, sudah ya. Jadi di sini fungsinya persamaan lebihnya sudah ketemu. Dari persamaan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 ini. Nah, ini adalah persamaan baru yaitu persamaan kelima. Nah, sebelum mengotak-atik persamaan 5, kita substitusikan dulu persamaan 4 ini ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 sebentar. Persamaan 3 ini ya adalah 4x ditambah 5y ditambah 3z. X ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 2.750.000. Nah, ini di sini salah ya, harusnya 5y ditambah 3z. Oke, gak apa-apa, kalian betulkan sendiri aja ya nanti di modulnya atau di buku catatannya. Karena ini x, tadi persamaan 4 kan yang ini, berarti diganti x-nya dengan ini. Berarti jadi 4
4 dikali 1.510 dikurangi 3Y dikurangi 2Z. Terus ini harusnya 5Y ditambah 3Z. Nah, ini juga ini turun ya, 5Y ditambah 3Z. Yang ini salah. Nah, yang ini salah. Terus sama seperti tadi kita kalikan masing-masing. 4 dikali 1.510 hasilnya ini. 4 dikali min 3 itu min 12Y. 4 dikali min 2Z sama dengan min 8Z. Nah, ditambah ini 5Y-nya turun, di sini harusnya 5Y. Ditambah 3Z, ini harusnya 3Z. Sama dengan 2.750 ini tetap. Nah, di sini juga sama, kita akan menjumlahkan variabel yang sama. Dan untuk konstantanya ini 6.040.000 bisa pindah ruas ya ke sini. Berarti jadi 2.750. Ini asalnya positif jadi negatif. Jadi 2.750 dikurangi 6.040.000. Oke, nah di sini kita akan jumlahkan variabel yang sama lagi, Y dengan Y, Z dengan Z. Negatif 12 ditambah 5 itu berarti negatif 7 ya. Terus ini Z dengan Z. Negatif 8 ditambah 3 negatif 5Z. Nah, sehingga ini karena negatif semua, kita kalikan dengan negatif agar semua positif. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Nah, sehingga dari substitusi ini kita mendapatkan persamaan baru lagi, yaitu persamaan ke-6. Nah, langkah selanjutnya, nah, kita akan mengubah persamaan 5, ya, persamaan 5 tadi ini yang persamaan baru. Persamaan 5 ini ke dalam fungsi Z ya. Karena di sini Z-nya udah sendirian, tidak ada koefisien lagi. Jadi kita akan membuat persamaan 5 ini diubah ke dalam fungsi Y, fungsi Y sehingga ditemukan Z-nya. Berarti Z sama dengan 1.890.000. 1.890.000. Nah, 7Z-nya itu pindah ruas jadi negatif, sehingga jadi seperti ini. Nah, negatif 7Y. Nah, ini persamaan baru lagi, yaitu persamaan 7. Nah, sekarang selanjutnya kita akan substitusikan persamaan 7 ini ke persamaan 6, ya, persamaan 6 yang baru yang kita dapatkan barusan. Nah, ini nilai Z-nya. Nah, berarti jadi 7Y ditambah 5Z, ya, persamaan 6 itu kan ya ini tambah 5Z. Nah, Z-nya ganti dengan ini nih, berarti 5 dikali, nah, 1.890 dikurangi 7Y sama dengan 3.290, benar nggak di persamaan ke-6 nya? Nah, sama dengan ini. Oke, kita sekarang operasikan lagi. Berarti 7Y-nya turun, kita operasikan yang ada dalam kurung. 5 dikali 1.890, hasilnya ini ya, 9.450.000. 5 dikali 7 itu negatif 35Y. Ya, ini tetap. Lalu kita jumlahkan yang variabel yang sama Y dengan Y. 7 dikurangi 35 itu min 28Y. Nah, ini 9.450.000-nya pindah ruaskan ke sini. Jadi dikurangi 3.290 berarti dikurangi 9.450. Nah, ini hasilnya negatif 6.160.000. Karena kita, nah, kalau udah seperti ini, kita akan bisa menemukan nilai Y-nya. Jadi Y sama dengan negatif 6.160.000. Nah, dikurangi negatif 28. Ini pindah ruas jadi pembagi. Nah, silakan kalian bagi ini. Di sini hasilnya jadi Y sama dengan 220.000 ya. Jadi nilai Y-nya itu 220.000. Nah,
kalau sudah ketemu nilai Y seperti ini disebut persamaan 8. Kita akan substitusikan persamaan 8 ini ke persamaan 7 untuk mencari Z-nya. Nah, di sini Z-nya ya. Berarti Z sama dengan 1.890.000 dikurangi 7 Y. Y-nya yang ini ya, 220.000. Nah, kita tinggal jumlahkan aja, ini turun 7 dikali 220.000 hasilnya ini. Nah, lalu dikurangi hasilnya 3.350.000. Maka Z-nya 350.000. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Z-nya 350.000, ini ada persamaan 9. Kita akan substitusi persamaan 8 ya, dan persamaan 9 ke persamaan 4, ke persamaan yang tadi ya, karena kita akan mencari X. Nah, persamaan 4 ini kan sudah berbentuk X. Nah, di sini X sama dengan, nah gitu. Jadi kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai Y dan Z yang udah kita cari barusan. Berarti X sama dengan 1.510.000 dikurangi 3Y kan dikurangi 3Z ini ya. Y-nya kita masukkan berarti yang barusan. Nah, yang ini 220.000, Z-nya 350.000. Sehingga di sini X-nya sama dengan ini turun. Ini kita kalikan hasilnya 660. 2 dikali 360 700.000. Sehingga X 1.510 ini dijumlahkan hasilnya 1.360.000. Nah, dijumlahkan berarti hasilnya 150.000 ya. Berarti nilai X itu 150.000. Nah, nilai ketiga variabelnya kan udah ketemu, jadi sudah selesai. X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada, Z-nya sudah ada. Nah, metode ini menggunakan metode substitusi atau mengganti atau memasukkan seperti tadi. Nah, jadi dari langkah-langkah yang udah Ibu bahas barusan, diperoleh nilai X-nya 150.000, nilai Y-nya 220.000, nilai Z-nya 350.000. Jadi di sini jika dikembalikan ke pemisalan peroleh harga per dus buah nanas, jadi buah nanasnya itu 1 dusnya buah nanas itu 150.000. Terus 1 dusnya buah pisang, karena pisang itu Y, jadi 1 dusnya buah pisang itu 220.000. Dan buah mangga per dusnya itu berarti karena Z berarti 350.000. Nah, ini cara-cara ini udah kalian temukan waktu SMP ya, tapi mungkin beda. Waktu SMP itu hanya 2 variabel gitu. Jadi kurang lebih langkah-langkahnya sama gitu, karena kalau di sini 3 variabel terus 3 persamaan, jadi substitusinya lebih sedikit, lebih panjang gitu ya. Nah, gitu. Itu untuk cara substitusi. Oke, untuk cara eliminasi Ibu akan buat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.